Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman. Nah, hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 3 yang berjudul Lingkungan dan Budaya Perusahaan. Nah, dalam bab ini kita akan membahas 4 subbab, yaitu yang pertama adalah lingkungan eksternal perusahaan, yang kedua hubungan organisasi dan lingkungan, ketiga lingkungan internal dan budaya, 4 membentuk budaya perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih lingkungan eksternal perusahaan ini? Sebenarnya ini tuh lingkungan di luar perusahaan, tapi mereka ini berpotensi memengaruhi perusahaan tersebut gitu. Jadi misalnya seperti pesaing, sumber daya, teknologi, kondisi ekonomi, mereka kan pasti akan mempengaruhi perusahaan kan. Nah, lingkungan eksternal perusahaan ini sendiri juga nantinya akan dibagi menjadi 2 lapisan, yaitu ada lingkungan umum dan lingkungan tugas. Lingkungan umum. Lingkungan umum merupakan lapisan terluar dari lingkungan. Semua dimensinya memengaruhi perusahaan seiring waktu, namun seringkali tidak berhadapan langsung dalam transaksi sehari-hari. Dimensi-dimensi lingkungan mencakup dimensi internasional, teknologi, sosial budaya, ekonomi, hukum politik, dan alam. Menjadi ini yang nomor 1 adalah internasional. Merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri sekaligus peluang bagi perusahaan-perusahaan di negara lain. Dimensi internasional merupakan suatu konteks yang memengaruhi aspek lingkungan eksternal. Lingkungan internasional juga memberikan para pesaing, pelanggan, pemasok, juga menentukan tren, sosial, teknologi, dan ekonomi. Kayaknya zaman sekarang semua perusahaan harus bersaing secara global ya, karena para manajer yang terbiasa dengan lingkungan domestik juga harus belajar agar tetap kompetitif gitu secara globalnya, nggak cuman belajar yang di negeri sendiri, tetapi juga yang ada di negara lain. Nomor 2 yaitu teknologi, mencakup perkembangan ilmu dan teknologi di bidang industri tertentu maupun di masyarakat secara keseluruhan. Nah, kebetulan kita sekarang udah ada di zaman yang super maju, canggih banget, semuanya bisa diakses di mana aja, kapan aja melalui smartphone kalian masing-masing. Nah, kita juga sebagai karyawan atau manajer bisa banget ngecek urusan bisnis lewat smartphone kita. Bisa ngecek email perusahaan, kalender harian, daftar kontak bisnis, bahkan kita bisa menerima pesanan dari pelanggan di manapun kita berada. Lalu yang ketiga ada sosial budaya, yang merupakan karakteristik demografis maupun norma, adat istiadat, dan nilai yang dianut oleh populasi umum. Nah, ini beberapa karakteristik sosial budaya yang penting adalah sebaran dan kepadatan penduduk, usia, dan tingkat pendidikan. Jadi, kalau di suatu wilayah penduduk, usia, dan tingkat pendidikannya semakin beragam, itu pasti pasar konsumen maupun pasokan tenaga kerjanya itu meningkat karena banyak banget di situ, beragam. Lalu yang keempat ada ekonomi, yaitu menunjukkan kesehatan ekonomi pada umumnya dari negara atau wilayah di mana sebuah organisasi berjalan. Daya beli konsumennya, angka pengangguran, suku bunga, itu semua bagian dari lingkungan ekonomi suatu organisasi. Karena organisasi masa kini jalannya udah ke lingkungan global, dimensi ekonomi telah menjadi semakin rumit dan menciptakan ketidakpastian yang sangat besar bagi para manajer. Kayak misalnya resesi ekonomi dan penurunan kepercayaan diri konsumen di Amerika Serikat tahun 2000 misalnya. Itu tuh mempengaruhi ekonomi dan organisasi di seluruh dunia. Lalu yang kelima ada politik hukum.
terdiri atas undang-undang pemerintah pada tatanan lokal, negara, dan federal. Begitu juga aktivitas politik yang dirancang untuk memengaruhi perilaku perusahaan. Seorang manajer juga harus mengenali beragam kelompok penekan yang ada dalam kerangka kerja politik hukum guna memengaruhi perusahaan untuk berperilaku dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial. Yang terakhir, ada alam. Nah, guna menghadapi tekanan dari advokat lingkungan, organisasi ini makin jadi sensitif ya dengan berkurangnya sumber daya alam bumi dan dampak yang diberikan oleh produk mereka pada lingkungan. Hasilnya, dimensi alami dari lingkungan eksternal makin penting. Dimensi alam terdiri atas semua elemen yang secara alami muncul di bumi, seperti contoh tumbuhan, hewan, bebatuan, dan sumber daya alam, seperti udara, air, dan iklim. Dimensi alam ini berbeda dengan sektor lingkungan secara luas lainnya, karena alam tidak dapat menyuarakan dirinya sendiri. Perhatian akan lingkungan ini telah mendorong perusahaan-perusahaan mengambil tindakan seperti menghilangkan kantong plastik yang tidak bisa diuraikan dari lingkungannya. Jadi produk mereka minim sekali kantong plastiknya. Lalu meningkatkan efisiensi kantor, perusahaan, dan pabrik. Lalu berinvestasi dalam teknologi yang lebih baik. Lalu ada lingkungan tugas. Seperti yang sudah digambarkan sebelumnya, lingkungan tugas terdiri atas sektor-sektor yang memiliki hubungan kerja langsung dengan organisasi, yaitu pelanggan, pesaing, pemasok, dan pasar tenaga kerja. Nah, pelanggan itu adalah orang yang menggunakan barang atau jasa dari organisasi. Pesaing adalah pihak lain yang memiliki output yang sama dengan pelanggan yang sejenis. Pemasok yaitu penyedia bahan mentah untuk proses produksi. Lalu pasar tenaga kerja adalah orang-orang di lingkungan usaha yang dapat dipekerjakan. Nah, lalu sebab kedua ada hubungan organisasi dan lingkungan. Jadi ada dua, yaitu ketidakpastian lingkungan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketidakpastian lingkungan itu sendiri adalah kondisi di mana lingkungan eksternal memengaruhi operasional perusahaan. Sedangkan menyesuaikan diri dengan lingkungan berhubungan dengan persaingan, pelanggan, pemasok, atau peraturan pemerintah. Nah, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi yang pertama ada peran perluasan batas, yaitu dimaksudkan dengan menghubungkan organisasi dengan unsur penting lingkungan eksternal. Jadi orang yang mengemban tugas peran perluasan batas memiliki dua tugas, yaitu memantau dan mengumpulkan informasi dalam lingkungan eksternal, serta mewakili organisasi untuk terlibat dengan lingkungan eksternal tersebut. Nah, sebagai contohnya penerapan nih, Departemen Pemasaran mereka menetapkan batasan-batasan untuk berinteraksi dengan pemasok dan pelanggan, baik secara langsung maupun sebatas penelitian pasar aja. Nah, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya internet. Mereka hanya perlu memantau aktivitas produksi melalui internet, dapat berkomunikasi dengan pelanggan dan melakukan kontrak menggunakan situs perusahaan, jadi nggak perlu bertatap muka langsung. Nah, ada pendekatan lain yang menggunakan kecerdasan bisnis, yang merupakan perangkat lunak canggih yang memuat berbagai informasi, termasuk data internal, data eksternal yang sekiranya tuh penting banget. Nah, perangkat lunak ini berkaitan dengan kecerdasan kompetitif yang mengacu pada perolehan informasi akurat mengenai pesaing. Nah, pada masa ini, manajer tentu sangat membutuhkan ya piranti ini untuk menentukan keputusan yang benar. Nah, manajer juga harus menjalin relasi untuk memperkuat sekutu dalam menghadapi pesaing. Lalu yang nomor 2 ada rekaan antar organisasi. Berarti menjalin kerjasama dong sebanyak-banyaknya dengan organisasi lain. Dengan adanya hubungan kerja yang terjalin kayak gini, eksistensi perusahaan tuh akan semakin tinggi ya, semakin kuat posisinya di persaingan bisnis. Karena udah kerjasama sama perusahaan lain, pasti perusahaan yang lain yang nggak kerjasama pasti akan tahu gitu tentang si perusahaan ini. Nah, manajer-manajer yang menjadi rekanan pun akhirnya bisa menyamakan pikiran nih, bisa bekerja sama, mungkin bisa mengembangkan ide-ide yang baru, interaksinya yang tercipta pun
memudahkan kerjasama antar keduanya, saling kasih informasi tentang satu dan lain hal, diskusi, umpan balik gitu kan, dapat memecahkan masalah bersama, banyak keuntungan gitu yang akhirnya didapat dari kerjasama dengan perusahaan lain gitu. Lalu yang ketiga ada merger dan joint venture. Nah, langkah ini adalah langkah yang paling banyak diambil nih oleh perusahaan-perusahaan dunia dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan tadi. Merger terjadi ketika dua organisasi bergabung membentuk korporasi baru. Sedangkan kalau joint venture sendiri itu terdiri dari aliansi strategis atau bekerja sama dalam satu proyek. Jadi dua individu atau dua perusahaan gitu. Mereka nih kerjasama nih dalam satu proyek. Terus sumber daya gabungan serta kemampuan manajemen berperan dalam kesuksesan industri. Paling banyak dilakukan adalah joint venture, terutama ketika perusahaan berusaha menyejajari perubahan teknologi dan meningkatkan daya saing ekonomi. Nah, kalau tadi kita udah bahas ya lingkungan eksternal, nah sekarang kita bahas yang lingkungan internal serta budaya. Nah, budaya perusahaan adalah hal yang sangat penting juga ya dalam lingkungan internal perusahaan itu, karena jika budaya internalnya sesuai dengan kebutuhan lingkungan eksternal dan strategi perusahaan, pegawai itu pasti akan bekerja dengan tekun dan pasti akan menciptakan organisasi yang kinerjanya baik pula gitu kan. Budaya sebagai seperangkat nilai, kepercayaan, pemahaman, serta norma inti yang dipegang oleh anggota organisasi. Budaya adalah pola dari nilai-nilai asumsi yang diyakini mengenai bagaimana sih bekerja dalam sebuah organisasi itu. Dan di sini ada 3 tingkatan budaya ya. Yang pertama di tingkat permukaan adalah cara berpakaian dan tingkah laku misalnya. Di tingkatan tengah ada nilai-nilai yang diwujudkan. Di tingkatan yang terakhir ada asumsi yang menjadi landasan dan keyakinan yang dalam. Contohnya kayak asumsi, wah orang-orang di sini peduli loh terhadap sesama seperti keluarga. Nah, seperti itu tuh yang disebut sebagai asumsi. Nilai-nilai mendasar yang menjadi ciri sebuah organisasi dapat dipahami melalui ada 5 poin. Nah, ciri budaya organisasi ada 5 ya yang bisa teman-teman baca di sini. Yang pertama ada simbol, yaitu bahasa nonverbal yang dapat digunakan untuk berinteraksi. Yang kedua ada cerita, yaitu narasi yang menggambarkan organisasi. Ketiga ada panutan, figur yang dijadikan sebagai contoh oleh pegawainya. Lalu ada slogan, kalimat singkat yang menjelaskan tujuan organisasi. Yang terakhir ada seremoni, yaitu perayaan hari spesial untuk merekatkan antar individu atau antar anggota. Lalu ada lingkungan dan budaya. Budaya adalah pola dari nilai-nilai dan asumsi yang diyakini mengenai bagaimana sih bekerja dalam sebuah organisasi. Konsep dari budaya membantu manajer dalam memahami aspek tersembunyi dan kompleks dari kehidupan organisasi. Lingkungan adalah faktor eksternal yang dapat memengaruhi budaya internal. Nah, budayanya itu ada budaya adaptif, yaitu kuatnya budaya tidak menjamin kesuksesan suatu perusahaan, kecuali jika budaya tersebut mengarahkan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Budaya adaptif adalah budaya yang dapat beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya. Selanjutnya ada jenis budaya. Yang pertama ada budaya penyesuaian, yaitu sangat dibutuhkan di lingkungan yang memerlukan respon cepat dan pengambilan keputusan beresiko tinggi. Nah, ini perusahaan harus bisa cepat beradaptasi dengan kondisi dan keperluan lingkungan eksternal yang berubah-ubah. Yang kedua ada budaya pencapaian, yaitu menghargai kerja keras dan sabar menunggu hasil dalam waktu yang lama. Budaya keterlibatan memerlukan kerjasama yang bagus dan kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan lingkungan yang kerap berubah. Budaya ini menekankan fokus internalnya terhadap keterlibatan. Yang terakhir ada budaya konsistensi, yaitu kestabilan lingkungan dan patuh dengan peraturan.
Membentuk budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan memiliki peranan yang penting sekali dalam menciptakan organisasi yang akan menciptakan pembelajaran dan respon inovatif terhadap ancaman dari lingkungan, peluang baru yang lebih menantang untuk kedepannya, dan krisis dalam organisasi. Manajer harus sadar bahwa mereka tidak hanya dapat memusatkan seluruh usahanya terhadap nilai-nilai saja, namun juga harus memiliki komitmen terhadap kinerja bisnis yang baik. Nah, yang pertama adalah mengatur budaya berkinerja tinggi. Jadi, seorang manajer ini harus bisa mengikat nilai-nilai organisasi secara langsung, lalu mensejajarkan nilai-nilai dengan operasionalnya. Jadi, misalnya kegiatan perekrutan, manajemen kinerja, penganggaran, dan sebagainya. Jadi, sehingga kesuksesan ini bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang kedua ada kepemimpinan budaya. Adalah cara utama manajer dalam membentuk norma dan nilai budaya untuk membangun suatu budaya kinerja yang tinggi, di mana hal ini dilakukan agar menjamin pegawainya memahami nilai-nilai budaya yang baru yang ditunjukkan melalui perbuatan. Nah, pemimpin budaya menggunakan simbol dan tanda untuk mempengaruhi budaya perusahaan dengan memperhatikan dua area penting, yakni yang pertama adalah pemimpin budaya mengartikulasikan sebuah visi untuk budaya organisasi yang dapat diyakini oleh pegawainya. Yang kedua adalah pemimpin budaya memperhatikan aktivitas dari hari ke hari yang memperkuat visi budaya. Nah, jadi seorang manajer ini harus menyampaikan nilai-nilai budaya melalui kata-kata dan perbuatan, jadi tidak bisa hanya salah satu. Karena kalau diucapkan saja, tapi tidak diperkuat dengan perbuatan atau perilakunya, maka manajemen ini tidak akan berarti bagi para pegawai dan organisasinya. Pemimpin budaya juga harus mengusung komitmennya dengan nilai-nilai dalam masa sulit atau kritis, tidak hanya melalui ucapan namun juga diaplikasikan, sehingga hal ini akan menjadikan motivasi gitu, dijadikan motivasi oleh para karyawan atau pegawainya. Nah, lalu yang ketiga yaitu apa yang telah dipelajari, ini adalah ringkasannya istilahnya dari subbab pertama yang sudah saya jelaskan, yaitu tadi ada lingkungan organisasi, yaitu ada lingkungan eksternal ya, dimana itu dibagi menjadi dua lapisan juga, jadi lingkungan tugas dan lingkungan umum. Lalu elemen internal ya, yang penting dalam membantu organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dalam hal ini budaya, nilai-nilai, keyakinan, pemahaman, norma-norma penting yang dianut semua anggota. Lalu budaya perusahaan yang harus jalan dengan strategi organisasi dan lingkungan eksternal. Lalu 4 jenis budaya tadi, penyesuaian diri, budaya pencapaian, budaya keterlibatan, konsistensi. Karena budaya yang kuat itu yang efektif ya, yang akan berjalan jika budaya tersebut memenuhi tujuan-tujuan strategis dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal. Lalu yang terakhir adalah budaya adalah sesuatu yang penting karena dapat memberikan dampak penting terhadap kinerja organisasi. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada praktik manajemen dilema etis. Nah, di sini kami akan memberikan sebuah studi kasus yang akan saya bacakan seperti ini. Miguel Vasqui yang bekerja di perusahaan berteknologi baru menemui kesulitan atas pekerjaan yang ia senangi karena bos Miguel memberikannya dokumen strategis rahasia dari pesaing mereka yang didapatkan langsung dari server pesaingnya. Ia sangat dilema atas hal ini karena jika berita ini diketahui wartawan, reputasi perusahaan akan hancur dan tidak ada kebijakan perusahaan yang jelas dalam memberikan tuntutan apapun. Ia yakin bahwa informasi yang didapat ini sangatlah krusial, sangatlah penting gitu kan. Bisa membantu dan bisa memberikan keuntungan bagi dirinya dan perusahaan. Tetapi di sisi lain, ia tidak yakin bahwa ia masih ingin bekerja di perusahaan yang merendahkan perusahaan lain dengan taktik seperti ini karena informasi tersebut didapatkan dengan cara yang tidak etis, malahan ilegal.
dan mungkin perusahaan ini akan mencuri informasi lagi gitu di kemudian hari. Nah, jika kalian berada pada posisinya Miguel, kira-kira tindakan apa sih yang akan kalian ambil? Apakah tetap menggunakan informasi yang ilegal tersebut atau berhenti dari perusahaan yang sedang Anda jalani sekarang? Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.